Halo semua, aku Soki dan di video kali ini kalian bakal nonton semua hal tentang Chelsea. Kita bakal ngobrolin semuanya tentang Chelsea dengan cara yang berbeda dari channel lain. Jadi kalau kalian suka dengan videonya, kalian klik deh tombol kotak warna merah di bawah kalian itu. Tombol subscribe ya. Sekali aja, jangan dua kali. Terima kasih. Langsung masuk aja ke video. Yeah. Ayo lapo iku mang. Aku. Ya, jadi lanjut aja, langsung aja deh ke poin pertama, yaitu adalah Werner, Kova, sama James mainnya buruk. Ketiga pemain ini yang paling mencolok. Mendy sebenarnya juga bermain buruk di pertandingan kali ini karena kecolongan satu gol yang nggak masuk akal. Tapi masih bisa dimaafkan karena Mendy masih melakukan save-save yang cukup luar biasa bagus. Tapi ketiga pemain ini nggak bisa dimaafkan, ini nggak bisa, ya. Ketiga pemain ini ketika membawa bola tidak memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap kinerja Chelsea di pertandingan kali ini gitu. Masa Werner bawa bola di kiri gak dapat kesempatan sama sekali, layoff tidak ada. Tapi gak nyalahin juga sih kalau Werner ya, karena kan Werner itu apa ya, bukan di situ posisinya gitu loh. Harusnya dia di depan gantiin posisinya Tammy gitu. Harusnya gitu. Tapi mau gimana lagi, Lampard kita adalah pelatih dengan IQ 150 yang ngeyel Werner taruh kiri. Padahal kalau kita lihat statistik, Werner jadi striker itu bagus banget. Kalau nggak salah 6 pertandingan 5 gol kalau nggak salah. Kalau salah ya tempelingen aku nggak popo gitu loh. Kemudian Kova, aku tadi bilang Kova kan ya. Kova aku lihat juga nggak membantu apa-apa menurutku di pertandingan kali ini. Ketika dia bawa bola, setiap sentuhannya dia itu kurang berkesan gitu. Nggak ada manis-manisnya buat Chelsea. Kayak mantan yang nggak ada yang tepos itu loh. Kok mantan yang tepos tembusnya gitu kan. Jadi Kova ketiap sentuhannya itu nggak ada dampak yang positif juga menurutku di pertandingan kali ini, kecuali satu sentuhannya dia saat dia dicederai oleh Pablo Mari itu ya. Itu satu-satunya sentuhan dia yang bagus, sisanya buruk semua. Nggak ada yang positif gitu, nggak ada yang hamil ya, disebut lah gitu hamil. Jadi gak ada yang bagus buat tim gitu. Kalau nggak dia back pass, habis itu back umpan ke samping, habis itu ya pokoknya standar lah gerakannya Kova itu, nggak membantu sama sekali, nggak kreatif juga, dribbling dia juga nggak terlalu licin gitu, biasa aja gitu kan ya. Kemudian adalah aku tadi nyebut siapa? Reece James. Ini kali ini benar-benar nggak bisa dimaafkan Reece James. Selain dia terbawa oleh drama yang diciptakan oleh Tierney ya, itu Tierney harusnya nggak gol, itu harusnya nggak gol, bukan nggak gol sih, nggak penalti itu harusnya si Tierney itu kan ya. Itu terlalu bodoh itu, bener-bener terperangkap jebakan Tierney menurutku si James gitu kan ya. Masa dengan sentuhan sekecil itu langsung diving gitu, harusnya ya secara peraturan sih emang pelanggaran sih ya, tapi itu sentuhan yang sangat minim sekali oleh Reece James. Harusnya Reece James nggak usah nyentuh dia sama sekali, biar tapi kalau nggak disentuh dia bakal ngoper gitu kan ya dilemanya gitu sih emang. Tapi kan mau gimana lagi gitu lah. Faktanya adalah Reece James termakan oleh drama Tierney. Kemudian ketika dia bawa bola di depan gawang itu juga nggak memberikan asupan bola yang bagus gitu, biasa aja semuanya. Nggak tahu kenapa crossingnya jadi jelek banget dia ya. Emang dibuat crossingnya nggak dibuat tinggi sih sebenarnya sama dia ya, dibuat low gitu biar Tami bisa menerima. Tapi masa
melebarnya jauh banget gitu loh. Terlalu melebar. Rhys James, come on, hey, ayolah nak, mosok kayak gitu terus mainmu nak. Ya ngerti sih bahwa baru selesai cedera, aku ngerti. Cuma ya tolonglah, ini big match gitu loh ya kan. Oke, next. Nah ini juga penting nih. Poin kedua adalah keputusan yang terburu-buru saat di depan gawang gitu loh. Contohnya saat shootnya Werner itu menit berapa itu babak pertama. Lalu shootnya Mason itu juga babak pertama juga itu juga terlalu terburu-buru itu ya, aku lihat ya gitu ya. Seharusnya itu jadi kesempatan yang bagus banget buat Chelsea, tapi dengan ya kalau mau dikelola dengan baik dan apa ya, des buat gitu loh. Cepet tapi bagus, nggak cepet tapi gerusa-gerusu gitu loh. Bener sih memang harus dibutuhkan keputusan yang cepat, tapi kalau misalnya gerusa-gerusu juga jelek juga outputnya, hasilnya jadi kayak gini. Shotnya Mason melambung, gak melambung sih, melebar. Habis itu Werner juga melebar gitu kan ya. Jadi terlalu tergesa-gesa pemain Chelsea itu. Ya memang harus cepet, tapi cepet dan baik gitu loh. Bisa dong, ya kan? Kalian pemain pada gajinya mahal-mahal gitu loh. Ayolah, kita lakukan job desk kita dengan baik gitu loh. Aku sebagai supporter udah menyupport dengan sepenuh hati, udah bayar Mola TV segala macem. Masa kalian ngelakuin job desk kalian nggak bisa gitu loh ya? Ayolah pemain Chelsea semua. Ada subtitlenya di sini kalau kalian nggak ngerti bahasaku ya. Oke? Rambut berantakan lagi nih. Kemudian poin ketiga. Ini negatif semua nih ya. Poin ketiga adalah tidak ada kreativitas. Bener-bener ketika di depan gawang itu nggak cuma di depan gawang deh, di midfield juga nggak ada kreativitas sama sekali. Buat nembus atau ngelewatin pemain Arsenal itu nggak ada yang menunjukkan kreativitasnya sama sekali. Padahal Mason itu adalah termasuk pemain yang kreatif, Pulisic juga kreatif. Tadi siapa lagi? Udah 2 orang itu doang ya, kalau dipikir-pikir ya. Kalum kreatif itu, skillful lah istilahnya mereka itu, tapi nggak ada yang disinkronkan gitu loh, nggak ada yang ya kalau kreatif sendiri kan ya nggak bisa juga kan, sepak bola itu 12 pemain gitu loh. Jadi kreativitasnya itu harus bareng, harus kompak gitu loh. Nggak bisa kalau misalnya kreatif sendirian atau berkreasi sendirian itu susah. Di sepak bola itu nggak bisa kayak gitu. Lampard harusnya ngerti hal itu gitu. Pulisic terlalu Pulisic kayak bermain sendiri gitu loh. Nggak pemain lainnya tuh nggak ada yang ngerti apa maunya Pulisic gitu loh. Jadi ya susah mau nyiptain creating chance kayak gitu ya, susah gitu loh. Oke? Understand? You got it? Oke. Poin selanjutnya yang keempat adalah keputusan Lampard di babak kedua benar-benar tidak masuk akal. Jadi keputusan Lampard di babak kedua benar-benar aku mikir ini buat apa gitu ya. Yang kalau masih masuk akal lah karena Werner mainnya jelek, Kova mainnya jelek, bener juga dikeluarin. Tapi kenapa Jorginho yang dimasukkan? Kita itu butuh kreativitasnya di depan gawang, bukan cuma di belakang doang gitu loh. Kante oke kok, masih oke, malahan di DMF menurutku cukup baik dengan interceptnya dia yang luar biasa. Itu bisa buat counter attack loh itu Kante waktu jadi DMF. Asalkan kalau 2 CMF-nya itu bisa memanfaatkan intercept Kante dengan baik, harusnya bisa counter attack dengan cepat. Tapi malah dimajuin Kante-nya, lalu ditaruh Jorginho di situ. Buat apa? Penaltinya gagal lagi, bikin mangkel kan saya gitu loh. Hah? Berisik gak? Ya kan makin mangkel gitu, udah dia nggak berkontribusi di lapangan dengan baik, penalti juga gagal, goal difference Chelsea jadi makin jauh gitu sekarang.
What the hell? Lampard, hey. Hah? Terus kayak Havertz, malah kayak Havertz dimasukin buat gantiin Kante. Wadikidik, wadakada, wadidididiu. Pokoknya keputusan Lampard di babak kedua malah aneh menurutku, meskipun sedikit membantu karena Werner dikeluarkan dan Kovacic dikeluarkan gitu ya, tapi nggak signifikan itu taktikmu Lampard. Hey, penjelasanmu ya, gaji gede, IQ 150, tapi kayak gitu aja tidak bisa. Jadi gila aku ya semenjak Chelsea kalah. Poin kelima, Chelsea tidak beruntung, amat sangat tidak beruntung. Arsenal beruntung banget. Kenapa aku kecoki-cokian ya? Ya gitulah pokoknya. Jadi Chelsea itu bener-bener gak beruntung. Woodwork itu tiang ya maksudku. Mason tiang di awal-awal gitu kan ya. Habis itu kebobolannya gak masuk akal banget gitu kan ya. Kemudian Arsenal beruntungnya juga Tierney diving dengan hebatnya, dengan sentuhan yang ketek gitu doang. Gitu doang dia langsung jatuh dan penalti gitu loh. What the hell? VAR-nya juga gak membantu sama sekali. Kemudian yang membuat Arsenal beruntung lagi tuh momen apa tuh ya? Aku lupa. Bentar, tak ingat-ingat dulu. Ini loh, momen apa sih? Ya, gol kedua. Semua golnya Arsenal tuh semua beruntung ya. Gol keduanya itu kan free kick. Ya bagus gol free kick, tapi gol free kick itu berapa persen sih persentase golnya gitu kan ya? Gol free kick itu perlu sedikit sentuhan keberuntungan gitu menurutku. Mason memiliki skill untuk free kick dan masuk dan tiang. Aduh, nggak fokus. Jadi Mason mempunyai skill tapi tidak punya luck di free kicknya, jadi tiang. Kemudian Xhaka, dia punya skill dan punya keberuntungan juga saat itu, jadi free kicknya masuk. Jadi termasuk beruntung juga dong ya, hitungannya ya kan dong. Ya dong. Ya dong. Kemudian gol ketiga juga gol apa itu? Ya 1/sekian lah gitu. Emang sih ada tekniknya gitu, tapi harus ada keberuntungannya juga gitu loh di golnya yang ketiga ini. Kiper sehebat Mendy diplok foto sama anak kecil gitu kan ya. Kan beruntung itu ya. Ini aku nggak ngerti deh. Aku mencoba menenangkan diri atau apa, pokoknya ya seenggaknya masih bisa bilang lah itu kalau misalnya Arsenal itu beruntung, karena secara gameplay mereka juga mainnya buruk banget loh menurutku. Mereka gameplaynya juga nggak sebagus Chelsea juga gitu loh. Nggak jelas juga taktik mereka gitu. Gol mereka kan dari set piece semua gitu. Jadi secara gameplay kita nggak beda jauh sebenarnya gitu. Cuma hasilnya bisa semenyakitkan itu. Kemudian faktor keenam, Kalum. Menurutku dia layak starter ya. Kalian semua pasti setuju juga dong. Mana ini? Kalian semua pasti setuju juga dong. Hei, kamu pasti setuju juga dong, ya kan? Lebih baik Kalum di winger daripada Werner di winger menurutku ya. Karena masih ada skillnya si Kalum ini, masih bisa hulit-hulit, masih bisa dribbling, masih bisa skillful, masih bisa memberi nafas buat Chelsea buat nyerang gitu loh. Terbukti dia kipasnya 2 kali di dua babak ini. Cuma babak pertama sih dia mainnya. Kok aku ngomong 2 babak tadi, ngapain ya? Dan masih bisa membantu lah kalau Kalum di sayap gitu. Mesti Werner juga masih bisa sih kadang-kadang memberi assist juga kan di winger. Tapi gameplaynya dia buruk sekali di pertandingan kali ini gitu. Kemudian yang ketujuh adalah Pulisic.
Dia man of the match menurutku, karena yang paling mencolok adalah dia yang bisa masuk ketika dia bawa bola di babak pertama, dia juga sempat masuk, babak kedua di menit-menit akhir juga masuk gitu. Dia yang kelihatan skillful gitu loh. Kalian denger ngaji-ngaji nggak ini? Kalau udah denger kayaknya aku udahin aja videonya ya. Pokoknya yang paling bagus Pulisic lah di match kali ini. Thiago Silva juga bagus menurutku. Cuma karena kita kebobolan 3 jadi agak gimana gitu ya. Tapi kalau Pulisic kita juga ngegolin. Ya pokoknya dua pemain itulah ya yang menurutku cukup oke gitu ya. Ya nggak usah banyak bacot, kita tutup aja. Saya mau sholat dulu. Kalian juga kalau muslim silahkan sholat. I'll see you on the next video. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalian tulis di komen di bawah menurut kalian jalan pertandingan ini kayak apa gitu kan ya. See you, bye bye. Ini boiler banget ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.